sama persis golnya. Di tempat yang sama, heading yang sama. Sama kalau orang lihat golnya template dan tidak perhatiin, mungkin akan pikir itu satu gol. Siaran ulang nih. Siaran ulang. Iya. Dulu ada pemain yang seperti Firmanutina, ada yang pokoknya banyak. Iya Pak, benar. Papi kan di resmi jadi WNI itu 2017 Papi. Iya, 17. Tapi kan memang belum dapat kesempatan ya. kesempatan. Nah kalau memang nanti dapat kesempatan gimana Papi? Nggak ada yang tahu Papi. Nggak ada yang tahu. Tadi Papi bilang Kalau untuk saat ini sebenarnya saya tidak memikirkan itu lagi. Fokus di klub ya? Enggak, bukan. Ya kita harus akui, kita harus tahu diri juga ya. Kita harus tahu diri. Sejauh ini walaupun dulu masih bersinar, tapi sekarang kan usianya tidak mendukung juga. Dan timnas itu bukan itu level tinggi. Kecuali pelatih memutuskan panggil saya. Nah, itu beda. Tapi kalau inginan saya sendiri untuk berjuang lagi main sepak bola untuk masuk ke timnas, enggak, bukan. Jadi sekarang kalau masih aktif jadi sepak bola nih motivasinya apa nih Papi? Murni karena cinta sepak bola? Murni karena cinta sepak bola. Yang kedua yang sangat mendukung juga karena saya mau anak-anak generasi muda mencontohkan saya. Pengen jadi teladan. Jangan pernah menyerah. Apapun ceritanya. Bukan, jangan jadikan umur masalah. Kalau saya di umur 45 ini bisa, jadi yang lain juga bisa. Iya. Yang lain juga bisa. Tergantung kita. Jadi ya itu motivasi saya. Saya mau tunjukkan sama generasi muda ini, kalau kita mau pasti kita bisa. Oke. Berarti kan ini kan Papi di saat bersama juga saat ini punya klub Papi ya? Punya klub di Liga berapa? Di Liga 4. Liga 4 ya. Itu salah satu tujuan Papi bikin klub itu apa sih Papi? Nah, sebenarnya awalnya untuk karena saya mau kasih kesempatan untuk yang anak daerah Pekanbaru yang tidak bisa ke tim A atau tim B, bisa ke tim saya dan untuk dapat euforia liga. Supaya ada kesempatan mereka juga bisa bangga dengan liga dan ada jalur untuk misalnya ke tim yang lebih baik atau lebih tinggi dan lebih ke atas. Nah, makanya saya kepikiran gimana supaya, dan di situ juga mungkin ada bakat-bakat yang saya bisa bantu ke depannya untuk masuk tim profesional di Liga 1, Liga 2. Sekarang kita nggak tahu. Ya, itu tujuan saya sebenarnya. Ya. Jadi kan memang sebenarnya Pekanbaru sendiri kan ada banyak klub Papi ya. Klub Papi Liga 4, Liga 3 juga ada kan. Ya, ada. Pekanbaru FC kalau nggak salah. Liga 2 ada PS Pekanbaru juga. Nah ini kan bicara Pekanbaru nih ya sulit lah dilupain Papi ya. Bahkan sekarang KTP Papi Pekanbaru ya? Iya. Baru. Iya kan? Dari 2007 datang ke Indonesia. Saat itu enggak langsung ke Pekanbaru Papi? Enggak. Ke mana dulu Papi? Sebenarnya saya datang ke sini untuk Persikota. Persikota yang bikin aku Persikota ya. visa semua datang ke sini. Kenapa? Karena mereka lagi butuh striker dan kebetulan ada teman saya sudah almarhum ya, Emanuel Lolo. Christian Lolo. Ya, Christian Lolo ada di sana yang dia rekomendasi. Dan saya di situ, ya oke, kita jalan. Tapi tidak jalan sesuai. Karena pada waktu itu ada sedikit masalah dan Lolo pergi ke Sriwijaya. Nah, jadi manajemen Persikota memutuskan, kalau nggak ada Lolo, mending saya juga keluar. Nah, pas keluar itu saya, benar pas mau pulang, jadi ada salah satu agen telepon saya tiba-tiba, tapi dia juga dapat nomor saya dari teman back Persikota Nami agen dia kebetulan. Telepon saya, ini ada tim Liga 2 mau enggak? Jangan pulang. Saya koordinasi sama timnya mau enggak? Aku bilang ya udah, kalau memang jelas ya aku mau coba.
Dan terbukti itu bersinar sangat- Papi. iya. Di musim pertama langsung promosi kan. Cuman memang uniknya kan saat itu lagi ada apa ya, regulasi baru Papi ya, yang ada akhirnya dari divisi utama Iya, dipecah iya, jadi Indonesia Super League iya. kan. Jadi Jadi ada lagi divisi lagi Jadi satu. timnya Papi ini PES dari Liga 2 nih kasarnya, Iya. dari Liga 2 harusnya naik ke Liga 1. Ketahan karena di Liga 1-nya kepecah. Iya. Jadi divisi utamanya divisi utamanya jadi harus naik lagi. naik lagi. Jadi ketahan gitu Papi. Nah di PES Pekanbaru itu Papi bisa dibilang punya tandem yang ideal, yang kuat lah ya. Itu M. Isnaini Papi. Iya. Itu anggota polisi Papi. Anggota polisi. Nah itu gimana tuh Papi? Akhirnya bisa punya rekan yang benar-benar klop di lapangan tuh. Tapi sebenarnya di luar lapangan dekat nggak sih Papi? Ya, dekat. Dekat. Kalau di PSPS itu luar biasa dekatnya ya. Kita sangat kompak. Sehingga setiap pertandingan itu kita selalu keluar bersama pemain bawa anak-anak dengan istri, kita pergi makan bareng, habis itu istri masing-masing pulang, terus kita lanjut sangat dekat. Jadi kekompakannya luar biasa, makanya walaupun kita tidak punya pemain bintang, tapi kita bisa bersaing dengan tim papan atas. Ya. Nah sampai sekarang masih komunikasi nggak Papi sama Isnaini? Iya, masih. Sekarang kesibukannya apa Isnaini Papi? Dia masih polisi, tapi ketua Pampel PSP Pekanbaru untuk Liga 2. Ya. Oh sekarang ketua panpelnya Iya. Isnaini. Iya. Kapan terakhir ketemu Papa? Terakhir ketemu itu Kapan terakhir? kalau nggak salah ulang tahun Pekanbaru. Ulang tahun Pekanbaru itu bulan apa ya? Enggak. 3 bulan yang lalu. Oh, berarti baru banget ya? 3-4 bulan yang lalu. Jadi kan memang di PES Pekanbaru tuh zamannya Papi siapa ada? Patis Nzeko Papi. Ya, banyak. Patizeku, Siricana, nggak makan pun nanti ya bisa saya setelah saya ya. Mati di sana. Banyak. Almarhum Banaka Bosoken. Oke. Iya, Elat. Banyak. Semuanya ya. Teman. Iya. Nah ini selama Papi berkarir di Liga Indonesia nih, ini nggak cuma di PES Pekanbaru Papi. Rekan yang paling usil siapa sih Papi? Rekan yang paling Yang Termasuk paling yang iseng paling gitu, usil. yang sering iseng. Kalau di timnas sekarang kan malah Marcelino gitu. Atau malah Papi yang ngusil. Ngusilin temen. banyak sih. Banyak. Yang paling siapa Papi? Siapa ya? Rata-rata semua iseng lah. Kita sama-sama ya. Kalau di PSP kita sama-sama. Sama-sama Suka, iseng. Iya, Semuanya sama-sama. iseng, Ya. iseng. Sama-sama kita suka mengganggu satu sama lain. Kalau di Arema, Nah Arema itu kan baru merger Papi saat Iya. itu ya, sama Pelita sih Papi. Iya. Ini kan Arema yang merger Arema ya? Kronus. Apa Arema? Iya, Arema Kronus ya. Zamannya Papi bukan sih itu? aku masuk Arema yang 2012. 2012 ya? 2012 ya. Baru dari PES ya? Iya, 2012. Waktu Arema lagi kritis ya, kan mau degradasi itu. Oh iya. Iya. Dan memang kan ya banyak lah gitu Iya, ya banyak. kenangan Papi Iya. selama main di Indonesia. Iya. Nah selama main di Indonesia juga pasti kan Papi udah banyak ketemu tipe lawan yang beda-beda Papi ya. Iya. Entah itu pemain yang kuat, pemain yang lincah, sama pemain yang jahil nih di lapangan nih. Nah kalau Papi selama berkarir di Indonesia ada nggak sih Papi yang back yang paling Papi sebelin nih, misal sialan juga nih back nih, sering misalnya ngajakin Iya. iseng misal kayak megangin pelana, megangin Iya. pantat atau ngata-ngatain dari dekat. Yang- Ada nggak sih back-back yang- jahil yang akhirnya bikin back- konsentrasi? yang Papi buyar gitu. bikin saya buya itu Hamka Hamzah. Hamka Hamzah. Kapten. Itu Hamka Hamzah. Hamka ya. Bikin saya buya karena dia selalu mengganggu, dia selalu mengajak saya bicara, selalu mengajak saya pokoknya ganggu lah. Dia tidak pernah diam di dekat saya, itu selalu tanya, ajak ngobrol. Jadi ya itu ya dia. Trik ya itu Papi. Iya, iya. Dan itu hal yang lazim sebenarnya. Ya itu ya lazim. Itu kan yang bisa dibilang itu salah satu kelebihan dari Dia Hamka dari ya. dia, Hal- Sama ini Papi, kita mau tahu dong dari sekian banyak gol yang Papa Zumapo cetak di Liga Indonesia, Ya. 3 gol paling membekas buat Zumapo.
Arema, di Arema lawan, kalau nggak salah lawan Pelita Jaya. Ya. Oh, Pelita Jaya. Iya. Ya, lawan Pelita Jaya itu pertandingan yang sangat-sangat kita susah dan kita butuh pun itu. Butuh kemenangan lah Ya ya. kemenangan ya. Pernah saya gol situ Musim berapa itu? 2012 ya. 12. 12. Space pas Super League. Gol Oh, Super League tuh waktu Papi. lawan gol pertama waktu lawan Persibaya. Persebaya. Iya. Lawan Seru Persibaya itu ya. Di mana mainnya Papi? Pekanbaru apa Di di Persebaya? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Pekanbaru. Ya. Satu lagi Papi? Mau satu lagi Paling emosional nih. paling emosional ya. Hmm. Kalau nggak salah gol paling emosional itu di Bayangkara. Oh, Bayangkara. Lawan Barito 2 gol. Oh, wis. Barito Dua. Putra. Karena kita lagi kalah 1-0, saya masuk menit 82 apa 83 gitu. Saya bisa gol di 84 dan 86. 2 gol. Ya. Dan sama persis golnya. Iya. Di tempat yang sama, Polanya sama, heading yang sama. Sama kalau orang lihat golnya Template. dan tidak perhatiin, mungkin akan pikir itu satu gol. Siaran Itu, ulang nih. siaran ulang. Ya. Siaran ulang nih. Siaran ulang. Ya. Tapi bedanya yang crossing, Iya. beda-beda orang. Oh, Ya. yang umpan beda. Ya, Umpan beda. beda. Itu mirip kayak gol Excel Rutu KW ya lagi lawan Arema. Lawan Arema. Ini Papi kan selama hampir 20 tahun nih main di Indonesia Papi. Bisa nggak disebutin Papi starting 11 terbaik nih atau pemain pilihan terbaik Papi nih selama main di Indonesia? No. Dari zaman, Dari zaman Papi lah. Oh, sampai nah, sekarang. sampai sekarang nih. Susahnya. Teman-temannya Papi nih dari Teman-temannya 2007 sampai sekarang 2026 nih Papi. Waduh, susah nih. Kita nentuin formasi dulu Papi berapa nih? 3-4-3, 4-3-3. 4-3-3 aja, 4-3-3 aja biar gampang. Susah. Di kiper di deh. kiper Kurnia Mega. Kurnia Udah Mega. Mega. Oke. Legend Papi ya. Aja deh. Kurnia Mega. Back berapa Papi? 3, 4, 4 ya. 4. Oke. Bek kanan. Bek kanan Supardi. Oh ya, Supardi Nasir. Supardi Nasir. Bek tengah 2. Bek tengah Hamka. Apa? Abanda mungkin? Abanda. Enggak. Ibu Nevo. Oh, Ibu Nevo. Victor, Papa Victor. Bek kiri. Bek kiri. Aduh. Back kiri Sinan Ali Papi enggak? Enggak, saya pilih yang saya pernah main. Nah, oh iya benar. Ini pernah main. Oke, Ya. kita skip dulu lah Kita back skip kiri. ya. bek kiri. Di Coba di gelandang itu. gelandang berapa Pi? 3 ya? 3. 3. Bebas lah gelandang ya, 3. Di depan Back. bek itu anak Papua itu yang kecil itu. Wanggai, Manu Wanggai. Wanggai. Manu Wanggai. Manu Wanggai. Mantap ya Papi. Iya. Manu Wanggai. Terus Papi. Wanggai. Di depannya Palio Sejo. Woi. Oh, Paulo Sergio. Itu mantan Bayangkara. pekan di Bayangkara Papi. Bayangkara. Palio Sejo. Juara di Bayangkara ini Papi. Siapa lagi? Temennya Ronaldo itu. Ronaldo. Ponario Astana. Ponario Astana. Popon. Depan Papi 3. Depan 3. Herman Zumafo 1. Itu pasti. Di kanan. Di kanan saya ambil Boas. Wah. Ih. Boci. Inverted winger. Ngeri Boas, banget Boci. Boas. Di kiri. Nah, saya akan main dengan Ridwan, Boas, Dan Jumafo. Dan Zumafo. saya kena saya. Itu mantap. Siapa pelatih yang paling pas untuk squad itu? Nah, untuk membesut squad ini. Itu Untuk membutuhkan. squad tadi starting itu yang paling pas. menurut Sebenarnya yang paling pas itu RD karena kita aja mengerti Iya betul. pemain yang ada di situ. Tapi Papi malah uniknya nggak pernah dilatih RD kan? Iya. Iya. Nggak pernah ya. Tapi Sempat memang dia sebelum saya ke Sriwijaya, ke Bayangkara, ke Bayangkara. hampir gabung ke Sriwijaya karena dia. Oh. Karena dia telepon saya, tapi setelah itu kan ada isu-isu yang
kurang Sedap. ya. Jadi ya makanya di situ saya kebetulan Bayangkara juga Masih ada penawaran. lagi Lebih bagus ya. mau sama saya. Ya. Aku sudah sampai di Palembang. Palembang. iya. Oke. Tapi Comeback ya- lah itu berarti. Ya, karena tidak isu yang bikin Iya ya. tidak panas Iya. ya, daripada panas kayak gitu ya mending saya mundur lah. Betul. Oke deh Papi. Terima kasih banyak nih kasih sudah menemani kita selama sejam. Pokoknya sehat-sehat terus Papi, makin sukses karirnya, makin Makasih sukses banyak. seluruh usahanya. Iya. Oke Zoners, sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya. Iya. Dulu ada pemain yang seperti Fimanutina, ada yang pokoknya banyak.